Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Azahalia. Di sini saya akan menyampaikan tentang shoulder girdle atau regio bahu. Regio bahu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang, otot, dan sendi. Pertama-tama saya akan membahas tentang tulang. Tulang di regio bahu terdiri dari 4 tulang, yaitu sepasang os scapula dan sepasang lagi os clavicula. Tulang-tulang di daerah bahu berfungsi untuk menggerakkan bahu, mensupport lengan, merupakan tempat pelekatan otot-otot lengan dan bahu, dan mempunyai fleksibilitas gerak yang sangat tinggi. Pertama, saya akan membahas tentang os clavicula. Os clavicula berbentuk ramping dan menyerupai huruf L, termasuk ke dalam salah satu tulang collarbone, seperti gambar di samping. Os clavicula sendiri bersendi pada bagian medial dengan articulatio manubrium sterni, merupakan tempat melekatnya pectoral girdle pada axial skeleton atau tulang aksial. Clavicula berperan sebagai brace untuk scapula dan bantu stabilitas lengan. Tiap clavicula juga berartikulasi dengan os scapula. Secara struktural, os clavicula ini sangat rentan terhadap fraktur, dikarenakan jika terkena dengan tekanan yang sangat besar, ia gampang sekali untuk patah. Maka dikarenakan itu, kita jangan sampai bermain-main terlalu berlebihan dengan tulang seperti ini, dikarenakan akan cepat patah dan terluka. Selanjutnya saya akan membahas tulang os scapula. Os scapula ini berbentuk segitiga terbalik di bawah os clavicula, seperti gambar di samping. Clavicula sendiri mempunyai beberapa bagian-bagian penting. Yang pertama adalah acromion process. Acromion process bersendi dengan clavicula dan merupakan tempat pelekatan otot-otot lengan dan leher. Yang kedua adalah coracoid process, yaitu merupakan tempat pelekatan otot-otot lengan dan leher. Yang ketiga adalah glenoid cavity yang bersendi dengan caput humeri. Itulah 2 tulang penting yang menyusun regio bahu. Selanjutnya, saya akan beralih ke sendi-sendi yang menyusun bahu. Sendi-sendi yang menyusun bahu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sternoclavicular joint, acromioclavicular joint, glenohumeral joint. Sendi yang pertama adalah sternoclavicular joint, sendi yang terletak di antara os clavicula dan os sternum. Yang kedua adalah acromioclavicular joint. Sendi ini terletak di antara os clavicula dan os acromion. Yang ketiga adalah glenohumeral joint. Sendi ini terletak di antara os humerus dan glenoid cavity. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang otot-otot yang ada di daerah regio shoulder atau regio bahu. Yang pertama, saya akan mulai dari rotator cuff musical. Rotator cuff adalah sekelompok otot atau tendon yang mengelilingi sendi bahu, berfungsi untuk menjaga lengan atas agar melekat pada bahu. Yang pertama, ada supraspinatus atau musculus supraspinatus, yang berfungsi menahan lengan atas agar tetap di posisinya serta mengangkat lengan. Yang kedua adalah infraspinatus atau musculus infraspinatus yang berfungsi melakukan gerakan memutar pada bahu dan merenggangkan bahu. Yang ketiga adalah teres minor atau musculus teres minor yang berfungsi melakukan gerakan memutar pada lengan atas. Yang keempat ada subscapularis atau musculus subscapularis yang berfungsi menjaga tulang lengan atas melekat dengan tulang belikat sekaligus membantu gerakan memutar dan menurunkan lengan. Kemudian ada deltoid musical atau otot deltoid. Otot ini berorigo di sepertiga acromial clavicula dan berinsersio di tuberositas deltoid.
Selanjutnya ada coracobrachialis atau biasa yang disebut musculus coracobrachialis, berorigo di coracoraceus dan berinsersio di facies anterior humeri. Selanjutnya ada serratus anterior atau musculus serratus anterior. Otot ini berorigo di bagian superior, medial, dan inferior tulang rusuk. Di superior, otot ini ada di rusuk ke-1 dan di-2. Di medial ada di bagian rusuk kedua hingga ketiga, dan di bagian inferior ada di bagian rusuk ke-4 hingga ke-9. Otot ini berinsersio di batas tulang belakang scapula. Selanjutnya ada pectoralis major. Otot ini berorigo di setengah sternal clavicula dan berinsersio di crista tubercali majoris humeri. Dan dilanjutkan dengan pectoralis minor. Otot ini berorigo di iga kedua atau di bagian iga ketiga hingga kelima di dekat batas cartilago dan tulang. Sedangkan insersionya ada di ujung coracoraceus. Selanjutnya ada latissimus dorsi. Latissimus dorsi ini adalah otot paling lebar dan berada di bawah. Otot ini berorigo di spinosus pada 6 vertebra toraka bawah dan lumbal dan berinsersio di sulcus intertubercularis humeri. Otot ini dinamakan teres major. Otot ini berorigo di angulus inferior scapula dan berinsersio di labium medial sulcus intertubercularis humeri. Otot ini pun berfungsi untuk melakukan rotasi medial atau rotasi ke arah dalam dan melakukan aduksi. Selanjutnya ada otot bernama trapezius. Otot ini berorigo pada os occipital dan berinsersio di sepertiga acromial clavicula. Otot ini sendiri berfungsi untuk menahan gelang bahu dan lengan agar tidak turun. Otot selanjutnya adalah rhomboideus major. Otot ini berorigo di spinosus pada 4 vertebra torakal atas dan berinsersio di margo medialis scapulae. Otot ini berfungsi untuk menarik skapula ke arah medial dan ke atas, serta menahan skapula agar tidak jatuh. Dan otot yang terakhir adalah otot levator scapulae atau musculus levator scapulae. Otot ini berorigo di tubercula posterior dan berinsersio di angulus superior dan bagian-bagian di dekat skapula. Otot ini berfungsi untuk mengangkat skapula. Sekarang saya akan melakukan beberapa gerakan yang bisa dilakukan oleh shoulder griddle. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi, dan yang terakhir adalah rotasi. Itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.